Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan atau itu namanya menjelaskan materi Japa dasar pertemuan ke-13. Untuk itu kita langsung masuk saja ke APCNetBeans-nya. Nah, ini dia. Nah, ini beberapa kode program yang saya sudah kerjakan pertemuan yang ke-12 yang ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 13. Seperti biasa kita di sini buat kelas dulu. New, langsung masuk ke Java class. Nah, di sini kita kasih nama. Oke, oke. Kita kasih nama di sini demo exception exception. Maaf kalau salah penyebutan nama ya. Oke, kita buat kelas barunya dulu. Nah, sudah. Kita mulai mengetik. Oke. Maaf sebentar. Oke, kita langsung ngetik kode programnya. Kayaknya untuk sekarang saya mencoba untuk menjelaskan programnya ya. Oke, kita pakai public di sini. Public static void main string rgs. Jangan lupa titik komanya ya guys ya. Usah. Nah, bukan pakai titik koma ternyata. Nah, seperti ini. Error. Kayaknya enggak. Enggak. Wis. Oke, langsung kita pakai int angka 1 sama dengan 10 titik koma. Kita pakai lagi int angka 2 no. Kenapa int angka 0? Karena ini pembagi ya, pembagi nol. Nah, gitu ya. Ini kita pakai sistem titik out print ln. Gak usah pakai spasi deh. Nah, program dimulai. Oke, titik komanya jangan lupa guys. Terus try. Nah, ini dia penjelas komentarnya. Kode yang beresiko error. Oke. Nah, ini guys ya, nggak harus peduliin dulu ya. Ini kenapa tanda ini merah ya. Nah, ini tanda seru merah ini nggak perlu kalian khawatir karena programnya ini belum selesai. Nanti kalau udah selesai ini tidak akan ada lagi ya. int hasil angka 1 garis miring angka 2. Oke, titik koma. Sistem tick out print ln. Hasil pembagian.
hasil pembagian. Oke. Hasil titik koma. Oke. Chat. Ush. 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 Sebentar. Oh, C-nya 1 guys ya. Ini kelebihan C. Akan tetap tereksekusi. Nah, ini dia guys ya, kode program yang saya sudah ketik, dan kali ini saya akan menjelaskan. Dan kali ini saya mau menjelaskan teori singkat dulu. Apa itu exception dalam dunia pemrograman. Saat program dijalankan, tidak selalu semuanya berjalan lancar. Kadang muncul masalah atau kesalahan yang menyebabkan program gagal bekerja sesuai harapan. Nah, di Java ini kesalahan tersebut secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu error dan exception. Nah, yang pertama itu error adalah masalah serius yang terjadi pada sistem atau lingkungan program, sehingga biasanya sulit atau bahkan tidak bisa ditangani oleh programmer. Nah, contohnya tuh memori komputer Anda tuh habis. Nah, sistem gagal memuat kelas kan, otomatis kerusakan pada JPM. Nah, error biasanya terjadi karena masalah besar pada sistem, bukan karena kesalahan logika pengguna. Nah, untuk yang kedua, exception. Exception adalah kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, namun bisa ditangani agar program tidak langsung berhenti. Oke. Nah, mengapa exception handling penting? Tanpa exception handling, ketika terjadi kesalahan, program akan langsung berhenti. Pengguna akan melihat pesan error yang panjang dan sulit dipahami. Hal ini membuat program terlihat tidak profesional dan tidak nyaman digunakan. Nah, untuk fungsi bukan, maaf. Sedangkan dengan exception handling, program tetap bisa berjalan. Ini dia fungsinya. Program tetap bisa berjalan, kesalahan dapat ditangani dengan baik, pengguna mendapat pesan yang lebih jelas, sistem menjadi lebih aman dan stabil. Nah, untuk contoh sederhananya tuh, contoh analoginya tuh kayak gini. Saat di perjalanan Anda dari rumah, contohnya tuh ke Ciwidey menggunakan motor. Nah, di perjalanannya itu ada nggak tahu gitu ya, nggak diprediksi cuaca tuh bakal berubah jadi mendung, atau mendung otomatis kan hujan. Nah, Anda itu tidak membawa jas hujan, ya otomatis Anda neduh dulu ke pinggir. Tapi ada cara kedua, yaitu Anda tuh udah persiapan gitu dari rumah, udah bawa jas hujan di dalam motor. Ya otomatis Anda bakalan pakai dulu, sudah dipakai Anda bakal ngelanjutin lagi kan perjalanan buat sampai ke Ciwidey. Nah, jadi Anda tidak akan apa namanya? eh terhambat perjalanan Anda ya, bakal menuju ke tujuan Anda.
Nah, inilah konsep dasar exception handling. Program memiliki rencana cadangan ketika terjadi kesalahan. Nah, itu dia ya untuk teori singkatnya. Nah, untuk itu kita langsung untuk menjelaskan apa sih ini si kode program ini ya bakalan ini dia program yang bakalan saya jelasin. Program demo exception dibuat untuk menunjukkan bagaimana cara menangani eh, kesalahan saat terjadi pembagian dengan angka 0 menggunakan exception handling. Pada program ini terdapat dua variabel. Ini dia variabelnya, int angka 1 sama dengan 10. Ya. Oh, ininya ya nggak usah disebut ya. Kayaknya ini variabel ya. Angka 1 sama dengan 10, angka 2 sama dengan 0. Nah, nilai angka 2 digunakan sebagai pembagi dalam matematika maupun Java. Pembagian dengan angka 0 tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan error. Nah, oke, saat program dijalankan, sistem akan menampilkan pesan. Ini dia pesannya, outputnya. Program dimulai. Nah, bagian TRY digunakan untuk menuliskan kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Di dalam blok ini terdapat proses program mencoba membagi angka 1 dengan angka 2. Nah, ini dia ya. Terus perhitungannya adalah 10 dibagi 0. Karena pembagian 0 akan menghasilkan error aritmatika ya. Nah, ini dia error. Oke, kesalahan tersebut disebut arithmetic exception. Ini muncul ketika terjadi kesalahan perhitungan matematika, terutama pembagian dengan 0. Tanpa exception handling, program akan langsung terhenti. Baris setelah error tidak akan dijalankan. Console akan menampilkan pesan error merah fungsi catch. Jika eh, apa? Tidak menggunakan exception handling ya. Oke. Terus ini ada pesan, ini lebih mudah dipahami pengguna dibandingkan pesan error bawaan Java. Fungsi variabel E, nah ini dia variabel E, ini dia ya. Huruf E adalah objek of exception yang menyimpan informasi detail tentang kesalahan yang terjadi. Oke, maka program dapat menampilkan pesan asli dari sistem Java, misalnya by zero. Namun pada program ini bagian tersebut dikomentari sehingga tidak dijalankan. Program tetap berjalan setelah error berhasil ditangani. Program tetap melanjutkan proses berikutnya dan menampilkan program selesai. Ini dia. Hal ini menunjukkan bahwa exception handling berhasil mencegah program berhenti mendadak. Kesimpulannya nanti pada akhir video saja. Untuk itu kita langsung masuk ke praktik selanjutnya. Oke, kita masuk ke praktik selanjutnya seperti biasa. Klik new. Masuk ke klik Java class, kita kasih nama di sini. Oke, oke. Masuk ke input aman. Input aman. Oke. Ini dia sudah. Sini pakai import Java util scanner. Oke.
Oke, Java util scanner util input mismatch. Oh, ke paket T di X set dia. Sebentar, oke, nggak ada, kenapa salah ya? Oke, sebentar, saya perbaiki dulu. Terjadi error. Scanner scan dengan new. Oh, ini bentar, scan dengan new. Apaan sama dengan? Iya betul, sama dengan new scanner system in. Kayaknya saya bakalan fokus dulu ke masukin dulu kodenya. Setelah selesai masukin kodenya, saya bakalan jelasin kegunaannya. Ini dia program yang saya sudah ketik. Untuk penjelasan programnya ini input aman ya. Program input aman dibuat untuk menangani kesalahan input dari pengguna menggunakan exception handling. Program ini memastikan bahwa pengguna hanya memasukkan angka bulat dan mencegah program crash. Jika pengguna salah memasukkan data, fungsi program ini meminta pengguna memasukkan sebuah angka bulat. Jika pengguna memasukkan angka dengan benar, program akan menampilkan angka tersebut. Nah, seperti ini ya angka yang saya sudah masukkan. Kita masukkan angka bulat 5. Nah, maka ini sudah berhasil ya. Nah, namun jika pengguna memasukkan huruf atau simbol lain, program akan menampilkan pesan error yang lebih aman dan mudah dipahami. Untuk itu kita coba running kembali. Sebentar. Nah, oke, agak lama ya, maaf ya. Agak lama nih. Nah, kita masukkan angka, bukan angka sih, apa huruf aja ya. ABC nih. Kok tetap sama ya? Bukan sama sih. Nah, ini dia output yang keluar. Masukkan angka bulat ABC. Nah, error input harus berupa angka ya. Berarti bukan huruf. Oke? Nah, jadi input mimics exception fungsi catch ya. Bagian catch itu input mismatch exception. Nah ini ya. Digunakan untuk menangkap kesalahan input, mencegah program berhenti mendadak, memberikan pesan yang lebih jelas kepada pengguna.
Jadi si program, input aman ini kayaknya tuh emang ada dua, dua cadangan ya, kayak yang tadi semisal analoginya tuh, kita nggak bawa jas hujan gitu ya dari rumah, tiba-tiba di jalan tuh hujan. Nah, cara yang kedua itu kita harus memakai jas hujan. Nah, jadi program ini gitu ya. Kalau kalian kurang paham mungkin, eee, cari aja di tutorial tutorial yang lain ya, bukan dari video saya juga ya. Nah, jadi, eee, ini tuh bakalan tetap berjalan kode programnya dan tetap akan, apa, apa, muncul bahwa proses selesai. Nah, menutup scanner menggunakan scan close. Nah, tujuan menutup scanner menghemat, eee, resource sistem, mencegah kebocoran memori, terus mengapa penali penting? Penali berguna untuk proses pembersihan ya. Misalnya nih, menutup file, menutup koneksi database, dan masih banyak lainnya ya. Dengan exception handling, error dapat ditangani. Program tetap berjalan lebih aman, pengguna mendapat pesan yang mudah dipahami. Jadi program ini sangat amat eh, bagus sekali ya guys ya. Mungkin ini dia penjelasan yang saya dapat jelaskan. Untuk selanjutnya memasuki latihan mandiri. Oke, kita buat di sini latihan mandirinya. Untuk latihan mandirinya itu kita di sini disuruh membuat kalkulator pembagian aman. Oke, maaf, kalkulator pembagian aman. Oke, seperti biasa saya bakalan bukan jelasin, ini apa, buat dulu kode programnya. Udah kode programnya dibuat, kemungkinan saya bakalan jelasin kode programnya dan ini latihan mandirinya. Oke, ini sudah saya ketik ya. Namun eh, tadi ada beberapa hal, terus sama saya dihapus lagi video yang sebelumnya, tapi ini hasil ketikan saya sendiri. Next, lanjut saja. Masukkan angka kedua. Oke, sama int angka 2. Scan tik int saya oke. Cek enter ya bentar salah guys. Oke, int hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2 titik koma sistem
speak out print ln. Oke, hasil pembagian plus hasil match. Get input. Oh, sebentar guys. Input match ch mish. Benar dah. Get ch input match exception anjay ini kan 3. Oke. Oke. Oke guys, ini dia programnya sudah saya ketik secara manual. Oke. Nah, ini dia kode program yang saya ketik. Sekarang saya mau menjelaskan kode program ini. Nah, di sini kan ada scanner ya. Scanner ini gunanya untuk membaca input keyboard, input exception atau menangani input huruf atau simbol. Nah, terus kita juga di sini saya juga di sini memakai perulangan wheel. Nah, ini nih fungsi wheel ini digunakan agar program terus meminta input ulang jika terjadi salah. Nah, jika terjadi salah tuh seperti ini. Nah, ini kan awalnya jadi gini, ini kan masukkan angka pertama. Nah, harusnya kan masukkannya angka bukan huruf. Nah, maka terjadi error. Penjelasannya di sini ada nih di output input output ya di output ya. Input harus berupa angka. Nah, sedangkan aku kan di sini masukinnya huruf. Nah, terus program selesai dijalankan. Terus nanti bakal muncul lagi
perulangan wheel. Kita kan menggunakan perulangan wheel, muncul lagi seperti ini, 10, angka pertamanya 10, angka keduanya 0, masih error ternyata. Ternyata tidak bisa membagi dengan angka 0 ya. Nah, masih muncul lagi kembali. Kita kan menggunakan perulangan wheel. Muncul kembali, masukkan angka pertama yaitu 10, masukkan angka kedua yaitu hasil pembagiannya 5. Nah, otomatis program selesai dijalankan. Terus di sini juga saya menggunakan blok TRY. Di dalam TRY ini user memasukkan dua angka seperti ini ya, dua angka. Ini angka pertama, ini angka kedua. Nah, melakukan pembagian, jika berhasil, hasil ditampilkan. Terus ada juga catch, mana sih? Catch. Nah, ini catch ini gunanya menangani kesalahan jika user memasukkan huruf. Nih, kayak saya pertama di sini di atas, ini masukinnya huruf ya. Nah, maka program akan menampilkan error input harus berupa angka. Nah, ini ya menampilkan error input harus berupa angka. Terus scan next lead. Saya juga menggunakan scan. Udah. Itu dia scan next lead digunakan untuk membersihkan input error yang masih tersisa di scanner agar program bisa meminta input ulang dengan benar. Itu gunanya ya. Terus untuk selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulannya tuh program ini menunjukkan penggunaan TRY-Catch, input match extension, arithmetic extension, finally wheel agar program menjadi lebih aman, tidak mudah crash, lebih user friendly, mampu menangani kesalahan input dengan baik. Oke, itu dia untuk pembahasan pertemuan yang ke-13 ini. Maka dari itu kita langsung membuat repository dari GitHub untuk push secara otomatis ke GitHub. Caranya tuh kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke GitHub kita. Nah, ini dia GitHub yang kita masuk ke dokumen, masuk ke Neo Netflix, masuk ke sini. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Nah, klik kanan, kita masuk ke terminal. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. Oke, tunggu. Nah, kita masukkan di sini git. Masukkan git init. Oke. Git add git and commit update project baru. Ini dia hasil pushan dari saya untuk push ke GitHub secara otomatis seperti ini. Dan enumerating object
counting object ini sudah berhasil ya. Oke, mari kita lihat ke GitHub kita. Ke GitHub kita. Bentar. Hmm. Kita buka. Nah, ini dia. Demo polimorfisme sudah masuk. Oke. Terus yang latihan mandirinya. Bentar. Latihan mandiri itu kalkulator aman ya? Nah, ini. Kalkulator pembagian aman. Kita masuk ya. Sudah ke push ke GitHub. Nah, ini ya. Sudah ke push ke GitHub. Mhm. Ini untuk kalkulator pembagian. Nah, yang ini latihan mandirinya. Oke, sudah. Segitu paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.